tebar manfaat kurban. Program ini adalah inovasi dari program-program kurban pada umumnya. Melalui program ini, daging dari hasil kurban diolah menjadi kornet dan rendang, kemudian dikemas dalam bentuk kaleng, sehingga lebih praktis, awet, dan tahan lama. Dengan ini, proses pendistribusiannya tidak hanya pada momentum-momentum Idul Adha saja, tetapi juga pada momentum-momentum kemanusiaan seperti bencana alam. Ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam hal mendidik anak-anaknya, terutama di zaman sekarang yang di era digital. Harapannya ke depan lahir dari generasi di era ini melahirkan generasi-generasi yang tangguh, berguna untuk umat Islam dan bangsa. Aksi terpuji para pemuda ini dinamai Gerakan Sahabat Masjid. Aksi sukarela para pemuda ini dalam membantu bersih-bersih masjid patut diapresiasi. Gerakan ini diadakan bekerja sama dengan Taman Zakat dan Masjid Al-Liqoh. Seluruh lingkungan masjid dibersihkan tidak terkecuali tempat wudhu dan kamar mandi. Kami ucapkan jazakumullah khairon katsiron kepada seluruh donatur yang telah berpartisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Ziyad selama 15 menit ke depan di program Motivasi Talk. Kali ini di pagi hari ini
setengah siang ya, sudah sobat zakat sekalian. Kita akan berbincang-bincang atau berdiskusi dengan tema tips-tips afirmasi diri. Bersama siapa? Nah, di narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Coach Slamet Santoso. Beliau ini adalah founder dari Beasiswa Kontraktor yang hari ini akan secara khusus berbicara dengan tema tips-tips afirmasi diri. Jadi sobat zakat sekalian yang ingin sekali menguatkan motivasi dengan afirmasi-afirmasinya, nah, hari ini kita akan bahas. Yuk kita sapa dulu Coach Slamet Santoso. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum. Luar biasa semangatnya pagi hari ini. Ya sobat zakat sekalian, ini program baik, luar biasa. Sobat zakat sekalian, di pagi hari ini edisi khusus kita di Motivasi Talk. Yang pengen di forum ini tidak ada diskusi karena cukup ada penjelasan sekitar 15 menit tentang tips-tips afirmasi. Kepada Coach Slamet Santoso, mohon maaf Coach, suara background di belakang kok ramai ini. Apa ya? Bentar, break dulu sebentar kalau gitu sebentar. Karena ada bareng sama anak-anak live ini. Oh begitu ya. Sudah terhubung lagi dengan Coach Slamet Santoso. Assalamualaikum Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas, alhamdulillah. Monggo langsung Coach Slamet Santoso untuk menyampaikan tips afirmasi diri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Pagi yang cerah di negeri yang indah yaitu negeri Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, sobat zakat. Kali ini saya ingin menyampaikan salah satu ilmu yang luar biasa, ilmu fundamental, ilmu yang sangat mendasar, tetapi ketika kita melakukannya, ilmu ini sangat powerful, yaitu ilmu tawakal. Kita sebagai muslim, kita merupakan sebuah kewajiban untuk tawakal kepada Allah. Tawakal ini salah satu bentuk afirmasi diri bahwa kita seorang hamba, seorang muslim, itu merupakan bagian sangat kecil, bagian terkecil dari yang ada di dunia ini. Karena di dunia ini kan begitu banyak makhluk ciptaan Allah, entah itu benda mati maupun benda hidup. Nah, kita itu bagian terkecil dari semua makhluk ciptaan Allah itu. Ya, maka kita sebagai manusia itu harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali banyak yang memaknai tawakal itu merupakan pasrah. Tapi sebenarnya tawakal itu bukan pasrah. Ya. Tawakal itu bukan cuma pasrah. Diam tidak berbuat apa-apa. Jadi banyak yang salah kaprah sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Saya sudah sholat duha, kok rezeki gini-gini saja ya? Saya sudah sholat malam, tiap malam, tapi kok masalah banyak sekali ya? Gitu ya. Saya rajin sedekah tiap pagi, tapi kok penghasilan saya nggak nambah-nambah ya? Pas giliran ditanya, kita sebagai hamba Allah kan gitu ya, udah usaha apa wae? Sudah usaha apa saja kita? Udah ikhtiar apa saja kita? Jawabannya selalu tidak jelas. Jadi seringkali kita tidak fokus kan gitu ya. Nah, dalam sikap kita tawakal ini harus berimbang kan gitu ya. Harus berimbang antara ikhtiar langit kita kan gitu ya. Ikhtiar qiyamul lail kita, zikir kita, istighfar kita, duha kita. Ini harus diimbangi dengan ikhtiar bumi kita. Kan gitu ya. Allah tidak akan merubah kehidupan suatu kaum sebelum gitu ya, kaum itu berikhtiar. Nah, ini ikhtiar langit dan ikhtiar bumi kalau saya membaginya. Jadi bukan berarti kita
berzikir yang banyak, habis itu kita diem saja di rumah kan ya. Kecuali kita waliullah kan gitu ya, sesuai di kisah-kisah gitu kan. Tapi kan kita jauh, masih banyak dosa yang kita lakukan. Kita qiyamul lail, tetapi masih banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kita sedekah, tapi seringkali kita lebih banyak pelitnya kan gitu ya. Nah, filosofinya tawakal ini seperti ini. Kalau kita ngantuk, berdoa saja supaya tidak ngantuk, apakah gitu ya? Nah, ya kecuali Allah memang membuat kita tidak ngantuk. Tetapi seringkali fitrahnya manusia ketika ngantuk ya ikhtiarnya adalah tidur gitu ya. Ketika di pagi hari atau siang hari kita lapar, maka ya makan kan gitu ya. Kalau mohon maaf, kalau kita di pagi hari kan gitu ya, belet mau ke toilet ya masuk toilet kan gitu, tidak bisa berdoa saja kan gitu ya. Termasuk kalau katakanlah ingin keberlimpahan, selain kita ikhtiar langit tadi ya usaha ya kerja. Kalau di tim sales ya bagaimana hari ini harus mengunjungi berapa orang kan gitu. Kalau di tim Taman Zakat harus menjapri berapa orang. Kalau di tim katakanlah teman-teman sales kontraktor hari ini harus mengunjungi berapa orang, berapa perusahaan yang harus saya telepon, berapa orang calon konsumen yang harus saya prospek, berapa jumlah calon konsumen lama yang harus saya follow up. Ini termasuk ikhtiar-ikhtiar dan sebagainya. Ini termasuk ikhtiar usaha. Intinya kita tidak bisa cuma pasrah saja, karena makna tawakal ini sesungguhnya bukan pasrah kan. Bukan diem saja tanpa ngelakuin apa-apa gitu ya. Tapi harus ada usaha. Seperti yang di Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 itu kan gitu ya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kita gitu ya, sampai kita mengubah keadaan yang ada pada diri kita sendiri kan. Nah, bisa dicek berarti Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, entah itu rezeki atau jodoh atau apa, itu banyak artinya ya. Harus mengafirmasi diri sendiri, tawakal kepada Allah SWT dan berikhtiar. Kalau kita ingin sehat, ya olahraga kan gitu. Kalau ingin kaya berlimpahan, ya usaha yang optimal. Yang lainnya katakanlah usaha 1 jam, kita gimana bisa 2 jam, yang lainnya usaha 3 jam, gimana kita 6 jam gitu. Harus jumlahnya ini penting ternyata. Ya, kalau ingin berkelapangan ya sedekah, kalau ingin bahagia ya gimana kebahagiaan. Kalau yang jomblo ya pengen bahagia kan menikah gitu ya. Kalau yang sudah menikah ya mempunyai anak kan gitu ya, dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman sobat zakat, untuk teman-teman fansback di YouTube maupun di Facebook sobat zakat di Taman Zakat, jadi yang ingin berkeberlimpahan harus rajin ini jualannya. Di teman-teman sales, teman-teman donatur yang berprofesi sebagai sales, ya harus banyak prospeknya, digedein konversinya kan gitu ya, konversi leads ya, layanannya dibagusin itu servisnya. Gimana konsumen yang lama, gimana donatur yang lama, gimana klien-klien kita yang lama ini bisa repeat ordernya. Nah, di teman-teman yang berprofesi, teman-teman donatur, di sobat donatur Taman Zakat yang berprofesi di riset and development, gimana inovasi produknya? Ini harus ikhtiar buminya ini harus ditingkatin. Jadi jam kerja, jam terbangnya harus ditingkatin dan fokus. Sehingga makna tawakal ini bukan hanya pasrah kita berdiam diri, akan tetapi kita harus berusaha optimal, berusaha gila-gilaan ini, berusaha terus-terusan, berdoa terus-terusan gitu ya. Jadi tawakal di akhir sampai di awal sampai di akhir kita mengafirmasi diri bahwa setiap yang kita ikhtiarkan
itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita kalah kepada burung. Jadi di riwayat dari Imam Ahmad kan gitu ya. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizkinya burung-burung. Mereka berangkat di pagi hari, mereka bangun tidur, ya kan, bersih diri, berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar. Akan tapi oleh Allah di sore harinya burung-burung ini dalam keadaan kenyang. Ini burung ya, salah satu makhluk Allah yang lain. Nah kita yang saya yakin mempunyai lebih banyak kelebihan daripada burung-burung itu, mari kita berikhtiar optimal. Mari kita bertebaran di muka bumi ini. Mari kita gerilya kan ya, kalau saat ini mungkin kondisi pandemi, bertebaran WA-nya, bertebaran update status jualannya. Ya, insya Allah atas izin Allah kita tata niat kita mulai awal sampai akhir. Segala sesuatu itu datang dari Allah dan insya Allah akan kembali kepada Allah. Jika Allah berkehendak, tidak ada makhluk di muka bumi ini, dimanapun bumi dan langit, yang bisa menghalanginya. Jadi, sobat zakat yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita tata niat kita dalam beraktivitas, dalam bekerja, kan, dalam berwirausaha, atau dalam hal apapun yang kita lakukan. Tawakal itu di awal dan di akhir. Sejak kita melakukan sesuatu sampai di akhirnya. Semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan niat-niat baik kita, dan kembali lagi kita harus berpikir positif. Kita harus mengafirmasi diri kita. Apa yang diberikan Allah saat ini adalah itu yang terbaik. Sambil kita berikhtiar optimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi diskusi kita di program Motivasi Talk bersama Coach Slamet Santoso. Tema pada kesempatan pagi dan setengah siang ini adalah terkait dengan afirmasi diri. Itu tadi materi yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, sobat zakat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup program Motivasi Talk pada kesempatan siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi terpuji para pemuda ini dinamai Gerakan Sahabat Masjid. Aksi sukarela para pemuda ini dalam membantu bersih-bersih masjid patut diapresiasi. Gerakan ini diadakan bekerja sama dengan Taman Zakat dan Masjid Al-Liqoh. Seluruh lingkungan masjid dibersihkan tidak terkecuali tempat wudhu dan kamar mandi. Kami ucapkan jazakumullah khairon khasiron kepada seluruh donatur yang telah berpartisipasi.